wisata. Yang pertama Puncak Astrabia, yang kedua Pagunungan Astrabia. Pengembangan potensi melalui pelatihan kewirausahaan dan marketing serta pengembangan kelembagaan komunikasi. Pengolahan data, validasi dan agregasi. Pertama, wawancara. Desa Jerdawasi menghasilkan sektor 25 ton teh, 30 ton kopi arabica dan 30 ton tembakau per tahun, serta memiliki potensi wisata Puncak Astrabia dan wisata kebun teh Astrabia. Yang kedua, hasil survei di Desa Jerdawasi 65% menggunakan teh dan kopi, 15% untuk tembakau, dan kunjungan wisatawan meningkat 25% dalam 2 tahun terakhir. Untuk transkrip FGD Desa Jerdawasi menyepakati fokus pengembangan ekonomi pada pertanian modern, teh, kopi, tembakau, dan wisata alam dataran tinggi. Pemerintah desa akan membentuk kelompok pengembangan terpadu antara petani dan pelaku wisata, serta menerapkan pendanaan digital untuk mendukung kebijakan dan promosi wisata berkelanjutan. Kategori data untuk sektor pertanian, yang pertama komoditas teh, luas lahan kurang lebih 40% dari total produksi desa. Jumlah tenaga kerja 40 orang, rasio tenaga kerja per hektar 2-7 orang. Produksi rata-rata 25 ton daun kering per hektar per tahun. Yang kedua, komoditas kopi arabica, luas lahan kurang lebih 25%. Jumlah tenaga kerja 80 orang, rasio tenaga kerja per hektar 2-4 orang. Produksi rata-rata 32 ton biji kering per hektar musim. Yang ketiga, tembakau, luas lahan kurang lebih 15%. Jumlah tenaga kerja 60 orang, tenaga kerja per hektar 2 orang. Produksi rata-rata 30 ton daun kering per hektar per musim. Jadi total pertanian kurang lebih 80% lahan produktif. Jumlah tenaga kerja 180 orang. Produksi rata-rata kurang lebih 87 ton per tahun. Untuk sektor wisata, yang pertama wisata Puncak Astrabia, kawasan 8 hektar, tenaga kerja tetap 15 orang, tenaga musiman 5 orang, dengan rata-rata kunjungan wisatawan 1.500 orang per bulan. Yang kedua, kebun teh Astrabia, luas 12 hektar, tenaga kerja 18 orang, tenaga musiman 7 orang, dengan rata-rata kunjungan wisatawan 1.200 orang per bulan. Total sektor wisata 20 hektar, tenaga kerja 33 orang, tenaga musiman 12 orang, dengan rata-rata kunjungan wisatawan 2.400 orang per tahun. Untuk data PDRB sektor pertanian, yang pertama komoditas teh, luas lahan 40 hektar, perkiraan produksi 25 ton per tahun, harga jual rata-rata 25.000 per kilogram, nilai produksi tahunan 625 juta, kontribusi ke PDRB desa 25%. Yang kedua, komoditas kopi arabica, luas lahan 25 hektar, perkiraan produksi 32 ton per tahun, harga jual rata-rata 45.000 per kilogram, nilai produksi tahunan 1.440 juta, kontribusi ke PDRB desa 55%. Untuk komoditas tembakau, luas lahan 15%, produksi 30 ton per tahun, harga jual rata-rata 20.000 per kilogram, nilai produksi tahunan 600 juta, kontribusi ke PDRB desa 20%. Jadi total lahan 80 hektar, nilai produksi tahunan 2.665 juta, kontribusi ke PDRB desa 100%. Yang kedua, sektor pariwisata. Yang pertama, wisata Puncak Astrabia, kunjungan rata-rata 1.500 orang, rata-rata pengeluaran wisatawan 150.000, estimasi pendapatan bulanan 225 juta, nilai produksi tahunan 2.700 juta, kontribusi ke PDRB
tahunan 1.728 juta, kontribusi kabupaten desa 40%. Total rata-rata kunjungan per bulan 2.700 orang. Estimasi pendapatan bulanan 369 juta per bulan. Nilai produksi tahunan 4.428 juta. Kontribusi kabupaten desa 100%. Ini visualisasi data pertanian dan pariwisata. Bisa dilihat untuk grafik kiri menunjukkan mendominasi 40% lahan produktif, diikuti kopi arabica 25% dan tembakau 6%. Dan grafik kanan menunjukkan wisata puncak Sarapia dikunjungi sekitar 1.500 orang per bulan. Lebih banyak dari kebutuhan teh Sarapia dengan 1.200 orang per bulan. Untuk analisis data kualitatif, desa Cendrawasih bertransformasi dari pertanian ke agrowisata dengan 215 pekerja di pertanian dan 130 pariwisata. RTMD ke RTMD tahun 2025 sampai tahun 2030 menargetkan penguatan pertanian unggulan dan pengembangan puncak Sarapia serta perkebunan Sarapia. Untuk analisis data kuantitatif bisa dilihat di kiri. Pertama, diagram B menunjukkan proporsi kontribusi PDRB per sektor dengan pariwisata menyumbang 62,4% dan pertanian 37,6%. Yang kedua, diagram batang menggambarkan nilai produksi tahunan di setiap sektor, di mana sektor pariwisata mencapai 4.43 miliar, lebih tinggi dibanding pertanian dengan jumlah 2,66 miliar, sehingga total PDRB bisa mencapai 7,09 miliar per tahun. Identifikasi masalah. Yang pertama, permasalahan pada sektor pertanian dan pariwisata. Produktivitas pertanian belum optimal, keterbatasan akses pasar, regenerasi petani lemah, pengelolaan wisata belum terorganisir, fasilitas pendukung masih terbatas. Permasalahan dari aspek tata ruang dan kelembagaan. Yang pertama, belum ada integrasi data spasial, data pertanian, wisata dan wilayah. Pemanfaatan ruang belum sesuai potensi maksimal dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan digital. Untuk identifikasi peluang pada sektor pertanian dan pariwisata. Yang pertama, pengembangan produk olahan bernilai tambah. Yang kedua, agrowisata edukatif. Yang ketiga, wisata tempat berbasis alam dan budaya. Peningkatan kunjungan wisatawan tahunan. Dan terakhir, peluang kerja dan UMKM baru. Untuk peluang dari aspek tata ruang dan data spasial, yang pertama, pemetaan potensi desa berbasis SIG. Yang kedua, sinkronisasi dengan dokumen RT/RW dan RPJMDes. Yang ketiga, peluang pengembangan infrastruktur sama lingkungan. Untuk analisis SWOT, yang pertama strength. Pertama, panorama alam indah pada ketinggian kurang lebih 1.200 mdpl mendukung wisata alam dan agrowisata. Yang kedua, PDRB desa stabil dan terus meningkat dari sektor pertanian dan pariwisata. Dan terakhir, lahan pertanian subur di dataran tinggi dengan hasil unggulan. Yang kedua, akses pengelolaan, akses jalan sempit dan fasilitas publik belum memadai. Yang kedua, SDM kurang terampil dalam pengelolaan digital dan manajerial. Yang ketiga, beberapa produk pertanian hanya bisa sekali panen karena tanaman musim. Untuk opportunities atau peluang potensi agrowisata terpadu, wisata alam dan edukasi pertanian. Dua, peluang investasi lokal dan swasta dalam fasilitas wisata dan jualan produk olahan. Dan nomor tiga, dukungan dan kemitraan dengan pemerintah daerah melalui RPJMD atau RTRW. Trips atau ancaman. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca ekstrim
Untuk kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, Desa Cendrawasih memiliki potensi besar di sektor pertanian unggulan dan pariwisata dataran tinggi. Dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi desa, masyarakat mulai beralih ke agrowisata, namun masih terkendala infrastruktur, kelembagaan dan SDM digital. Untuk rekomendasi, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan BUMDes, dan perbaikan infrastruktur serta pengembangan produk olahan, promosi digital, dan kolaborasi pemerintah swasta agar Desa Cendrawasih berkembang sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata budaya saing. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fadila selaku penyaji atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pembahasan untuk maju ke depan. Baik, selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memberikan paparan yang cukup informatif dan sistematis. Kemudian saya ingin memberikan sedikit pembahasan bahwa paparan kalian sudah menyinggung terkait dengan pentingnya digitalisasi dan pendataan spasial, namun belum dipaparkan terkait mekanismenya. Nah, sebagai pembahasan itu saya ingin memberikan sedikit masukan bahwa akan lebih baik jika dijelaskan juga bentuk implementasinya. Bentuk implementasinya sendiri mungkin bisa berupa pemetaan yang berbasis data JIS, yang kemudian fungsinya itu bisa untuk mengintegrasikan data lahan pertanian dan pariwisatanya sendiri. Nah, dengan pemetaan tersebut, desa dapat memiliki database spasial yang lebih terpadu untuk perencanaan yang lebih akurat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahasan 1. Selanjutnya pembahasan 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan kepada saya. Perkenalkan, saya Lidwina Amliati selaku pembahas 2. Seperti yang kita lihat dari hasil presentasi dari kelompok 11 ini, menjelaskan bagian identifikasi masalah, kemudian pada analisis SWOT juga di bagian kelemahan, kemudian diterangkan juga pada kesimpulan yang dimana terdapat kendala terkait keterbatasan SDM dalam pengelolaan digital. Saya ingin menanyakan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dari kelompok kalian untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan berbasis digital. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan berbasis digital? Untuk kelompok kami mungkin melakukan pelatihan atau workshop untuk masyarakat atau petani lokal di situ untuk seperti sistem informasi desa atau SID untuk petani pengelolaan wisata dan perangkat desa yang mampu mengoperasikan sendiri atau mengembangkan sendiri biar jangkauan marketing digitalnya lebih luas. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil diskusi dan juga pencapaian materi dari sesi 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.